Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sahabat, kita bertemu kembali di video yang hari ini saya akan mengupas ELM, yakni Elaborated Likelihood Model. Model ini ditawarkan oleh Petty and Cacioppo tahun 1987 di ranah bidang psikologi. Namun, model ini kemudian diadopsi di dalam ilmu komunikasi dan juga ilmu public relations atau ilmu humas. Saudara-saudara yang budiman, model ini sangat pas dalam kampanye public relations, termasuk political public relations terkait dengan kampanye calon presiden. Yang pertama, model ini menawarkan central route, sebuah strategi menyampaikan pesan secara langsung yang dituju adalah rasionalitas khalayak. Jadi khalayak ditembak dengan pesan-pesan rasional. Contoh, seorang capres berkampanye menyampaikan gagasannya tentang pengentasan kemiskinan. Capres tadi menjelaskan berbagai macam program agar kemiskinan berakhir atau berkurang dengan menawarkan ide sekolah gratis, membuka lapangan kerja, termasuk juga menurunkan kebutuhan harga-harga kebutuhan pokok, pemberian sembako gratis dan lain sebagainya. Disertai penjelasan-penjelasan rasional bahwa program-programnya akan berhasil. Inilah contoh bentuk strategi central route yang ditawarkan di dalam ELM. Saudara-saudara, strategi central route ini akan cocok dalam situasi satu khalayak rata-rata pendidikan tinggi, sehingga diasumsikan memiliki daya rasionalitas yang tinggi juga. Kemudian central route cocok untuk counter argumen, ya, jika ada argumen yang sama, yakni lawan itu punya program yang sama. Bahkan lawan kemudian menyampaikan gagasan yang menurut lawan lebih baik dari gagasan kita. Nah, ini perlu counter argumen secara rasional. Dan yang ketiga, central route akan cocok pada situasi masyarakat yang pro dan kontra, ya, pro dan kontra tentang suatu program. Serta biasanya central route ini akan sangat cocok pada orang yang memiliki kepastian di dalam memilih. Jadi bukan masa mengambang, seringkali bukan masa mengambang, ya. Jadi itu yang sangat cocok untuk pesan-pesan central route. Kemudian yang kedua, ELM juga menawarkan peripheral route, sebuah strategi penyusunan pesan yang tidak langsung ditujukan kepada rasionalitas, tetapi lebih kepada aspek irasional, ya, yakni aspek emosional, aspek psikologis, aspek afektif, aspek konatif, gitu ya. Jadi tidak menyasar rasionalitas orang. Contoh, dulu Presiden Jokowi, ya, saat Pilpres 2014-2019 itu sering punya program belusukan, datang ke pasar, ke desa-desa, ke kampung-kampung, berdialog dengan masyarakat, ya, kemudian ngopi di warung gitu, berbagi sembako, bahkan berbagi sepeda gitu ya. Nah, itu semuanya yang ditembak adalah aspek emosional masyarakat. Akan muncul kesan bahwa calon presiden itu memiliki kedekatan dengan masyarakat.
ya, dekat wong cilik, ada sambung rasa, ada empati, ada kebersamaan. Nah, biasanya pesan-pesan periperal ini sangat cocok pada satu situasi ketika masyarakat itu rata-rata berpendidikan rendah. Kemudian yang kedua, periperal cocok ketika tidak ada pro dan kontra di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, periperal itu akan cocok ya kepada situasi ketika banyak serangan hoax, banyak serangan fitnah, ya, rumor-rumor negatif. Jadi untuk mengatasi hoax seperti itu tidak perlu kita dengan pesan-pesan serius rasional, ya. Pada langkah awal sampaikan saja pesan-pesan periperal, yaitu melalui belusukan misalnya tadi ya, dulu Pak Jokowi pernah diserang dengan ijazah palsu, tapi kemudian dibalas Pak Jokowi dengan bertemu ya kawan-kawan lama di UGM, bahkan Pak Jokowi mengunjungi UGM untuk menunjukkan apa? Bahwa Pak Jokowi itu pernah kuliah di situ. Artinya tuduhan itu tidak benar. Nah, saudara-saudara, manusia itu punya dua sifat, rasional dan irasional. Ya. Jadi dua sifat ini harus dalam tanda kutip diserang ya dengan pesan-pesan. Tentu fokusnya tergantung kepada karakter dari khalayak yang disasar, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, perpaduan central root dan periperal ini diperlukan ya, agar apa? Agar sikap semakin gampang untuk diubah. Karena manusia memiliki dua aspek, rasional dan irasional, sehingga ketika kita ingin mengubah sikap, maka dua aspek ini juga akan mudah ya untuk diubah ketika kita menggunakan central root dan periperal ya, secara berpadu ya, berpadu. Nah, saudara-saudara, apapun itu central root dan periperal tetap harus berbasis data. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Mana buktimu jika engkau orang yang benar. Jadi apapun yang Anda ucapkan, apapun yang Anda kampanyekan ya, semuanya harus bisa dibuktikan. Bukan omong tok gitu ya, bukan asmuni, asal muni, bukan asbun, asal bunyi ya, harus berbasis data sehingga masyarakat tidak dibohongi ya. Apa yang Anda kampanyekan harus bisa dilakukan, dikerjakan. Demikian ya, saudara-saudara yang budiman ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Tentu dalam demokrasi ya, kita juga punya peran ya untuk mengajari masyarakat untuk berpikir rasional ya. Secara bertahap, central root mestinya harus tampil sebagai pesan utama untuk mencerdaskan masyarakat. Apapun yang saya sampaikan di video ini, semua sudah saya tulis di dalam buku ini, Teori Public Relations, Perspektif Barat dan Lokal. Ini buku pertama ya, dalam mengupas teori-teori humas. Bahkan di situ ada teori-teori public relations yang khas Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaga NKRI dengan kampanye adem, ayem, sehat, menyenangkan.